Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doyo SPD MNPD, guru mata pelajaran fisika dari SMA Negeri 3 Sumedang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu berkaitan dengan gerak melingkar. Mungkin kita sudah tahu ya, banyak yang kita lihat di dunia nyata, gerak melingkar itu apa saja ya, seperti misalkan di permainan ya, kemudian roda mobil, kemudian roda sepeda, roda motor, semuanya itu adalah gerak melingkar. Nah, tentunya pada gerak-gerak melingkar ini banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita ketahui ya. Di sana bahwa kita lihat di layar ya, di layar ini sebuah lingkaran ya, lingkaran OAB. Nah, dengan sudut theta, jari-jari R, lintasannya X, panjang lintasan ya. X itu panjang lintasan atau panjang busur yang diapit. Nah, itu. Nah, berapa sudut radiannya? Sudut radian itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berbeda, namanya sudut radian. Itu besarnya sama dengan X ya. X itu panjang busur yang diapit per jari-jarinya. Untuk satu putaran ya, satu putaran itu sama dengan membentuk sudut 360 derajat. Itu sama dengan 2 pi radian. Ya, 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Setengah putaran berarti 180 derajat pi radian. Tuh, itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi kalau satu putaran itu 360 derajat kan sudutnya. Kalau dalam radian itu 2 pi radian. Kalau setengah putaran itu 180 sama dengan pi radian. Nah, jadi bisa ya kita ini contoh lengkapi tabel berikut. Putaran setengah putaran. Setengah putaran itu berapa derajat? Ya, berapa radian? Nah, setengah putaran kan ada di sini. Tuh, 180 pi radian. Kalau 60 derajat, 60 itu berapa? Seperenam dari 360. Berarti seperenam putaran. Ya, seperenam putaran berarti 2/6 sepertiga pi radian dan seterusnya. Bisa diisi ya di sini. Nah, eh, dalam gerak melingkar itu termasuk dalam kategori mekanika ya, mekanika. Mekanika itu meliputi kinematika, dinamika, statika. Kinematika itu yang berkaitan dengan gerak lurus, gerak melingkar, dinamika itu dinamika translasi, rotasi, statika itu keseimbangan benda. Nah, di sini gerak melingkar itu meliputi ya gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Jadi sama dengan gerak lurus juga ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di melingkar juga ada seperti itu. Nah, besaran pada gerak melingkar beraturan, nah besarannya itu meliputi frekuensi, periode, kecepatan sudut, sudut sendiri, kecepatan linier, ya. Nah, frekuensi itu sama dengan apa? Frekuensi itu sama dengan seper T besar. T itu besar itu periode, ya, periode. Periode itu waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran. Ya, kemudian frekuensi N per T, N itu jumlah putaran, T itu waktu. Jadi berapa putaran per waktu ya. Periode terbalik dari F per F. Periode T per N dibalik ya. Jadi antara periode dengan frekuensi itu kebalikan. Kecepatan sudut itu 2 pi F atau 2 pi per T. Sudutnya omega kali T. Kecepatan linier omega kali R. Ya. Nah, kita pernah mendengar RPM ya, RPM itu singkatan dari rotation per menit, putaran per menit. Adalah satuan dari apa?
satuan dari frekuensi, ya. Satuan dari frekuensi. 1 Hz itu sama dengan 60 RPM, ya. 1 Hz. Jadi Hz itu satuan dari frekuensi. Jadi RPM itu sama dengan Hz, ya, satuan dari frekuensi. 1 Hz 60 RPM. Jadi nanti kalau kalian pas mengecek apa, ya, ada RPM itu apa, ya? Oh, ternyata RPM itu adalah satuan dari frekuensi yang besarnya sama dengan 60 RPM itu sama dengan 1 Hz. Nah, di sini kita lihat, ya, pada besaran pada gerak melingkar beraturan. Ini. Jadi percepatannya AS-nya itu mengarah ke pusat. V-nya adalah kecepatan linier, arahnya menyinggung lingkaran keluar. Nah, menyinggung arah keluar. Ini misalnya putarannya ke kiri, ya. Diputarnya ke kiri, maka setiap titik di sini V-nya menyinggung keluar. Nah, tegak lurus keluar. Ini, ya, tegak lurus. Ya. Kemudian A-nya, ya, percepatan sentripetalnya adalah ke dalam, ya. Sentripetal itulah mengarah ke pusat, ya, mengarah ke pusat. Nih. Nah, rumusnya untuk percepatan sentripetal itu pi kuadrat per r, atau AS sama dengan omega kuadrat kali r. Gaya sentripetalnya Fs sama dengan M kali AS, atau Fs sama dengan mv kuadrat per r, atau Fs gaya sentripetal sama dengan M omega kuadrat kali r. R-nya jari-jari itu. Nah, ini contoh dari gerak melingkar, ya. Nanti bisa dipelajari sendiri ini dengan rumus yang di atas tersebut. Nah, kita lihat sekarang hubungan roda-roda, ya, hubungan roda-roda di sini. Ini untuk pembandingnya, ya, gambar pembandingnya. Ini sporos. Jadi misalkan di sepeda balap kita, ya, biasanya kan ada yang gear kecil, gerigi yang besar menyatu itu. Untuk nanjak yang kecil dipakainya yang depan, ya. Kalau untuk turunan, ya, dipakai yang besar gitu, sparingnya gitu. Ini sporos, ini bersinggungan, ya, bersinggungan. Ini contohnya misalnya di mesin-mesin motor, mobil. Nah, ini satu rantai, ini roda depan, gear depan dan gear belakang. Ini, ya, dihubungkan dengan rantai. Nah, seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Tuh. Kalau searah itu yang sama apa? Yang sama itu kecepatan sudut roda kecil dengan roda besar itu sama. Karena geraknya sama-sama. Tuh. Kemudian nah, omega itu V1 per R sama dengan V2 per R. Kalau berlawanan kan geraknya juga beda. Nah, yang sama apa? Yang sama kecepatan sudutnya beda, ya. Itu V1 sama dengan V2, omega 1 R1, omega 2 R2. Nah, kalau seperti ini, ya, dihubungkan gini, ini searah. Sama, yang searah itu sama juga kecepatannya sama, ya, kecepatan sama. Kecepatan liniernya sama, roda satu dengan roda besar. Nah, itu omega 1 R1, omega 2 R2. Nah, contoh soalnya seperti ini nanti bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus di atas. Nah, sekarang perbedaan gerak melingkar beraturan dengan gerak melingkar berubah beraturan itu apa? Ya, tentunya, nah, GMB, kecepatan sudut dan kecepatan liniernya tetap. Kalau GMBB berubah, kecepatan sudut dan kecepatan liniernya berubah. Seperti kecepatan gerak lurus beraturan juga, ya. Kalau gerak lurus kecepatannya tetap. Kalau gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah. Nah, sama, tidak melingkar juga sama. Percepatan sentripetal AS, ya, yang sama dengan omega kuadrat kali R atau pi kuadrat per R tetap pada gerak melingkar beraturan. Nah, untuk yang gerak melingkar berubah peraturan berubah. Ini. Percepatan tangensial AT, ya, itu sama dengan 0, ya, sama dengan 0. GMBB-nya tetap, ya, sebesar AT A alfa kali
R. Percepatan totalnya A sama dengan AS pada GMB, GMBB A sama dengan akar AS kuadrat per A T kuadrat. Ini gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa bandingkan ya, untuk gerak lurus berubah peraturan dengan gerak melingkar peraturan berubahnya. Ya, untuk besaran ya, pembanding gerak lurus berubah peraturan, jarak yang ditempuh, sudut yang ditempuh, theta, sama dengan theta kali R. Kecepatan linier, Pi, kecepatan sudutnya, omega, Pi sama dengan omega kali R. Percepatan linier alfa, A. Kecepatan sudutnya alfa, T sama dengan A alfa kali R. Nah, rumusnya juga sini sama, hampir sama. V-nya diganti dengan omega ya, untuk gerak lurus berubah peraturan dengan gerak melingkar peraturan itu V diganti dengan omega. A diganti dengan alfa. Nah, gitu unggul ya, gitu saja. Itu yang bisa saya sampaikan untuk gerak melingkar ya. Mudah-mudahan kita bisa paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan gerak melingkar peraturan. Kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.